Halo, selamat siang Ibu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Ya, alhamdulillah Pak. Selamat siang. Kabar saya hari ini baik Pak. Ya, hari ini tidak ada acara mengajar Ibu ya? Ya sudah selesai Pak untuk hari ini. Oh, sudah selesai ya. Oke Ibu, kedatangan kami ke sekolah Ibu ini dalam rangka kita akan mengadakan sesi tanya jawab terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Oke, terima kasih ya Pak. Oh, siap Ibu. Sebenarnya kita mulai Bu, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi kucing kali ini Bu? Ya, sebenarnya itu saya merasa agak tegang Pak. Jadi karena beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya itu pengen mencari solusi yang efektif Pak. Oke Bu. Kemudian apakah ada hal khusus Bu, mungkin yang ingin didiskusikan atau difokuskan pada pertemuan kali ini Bu? Hari ini saya ingin melakukan tanya jawab atau coaching tentang bagaimana cara mengajari anak untuk membaca, Pak. Oke Jadi, Bu. Oke ya Bu, mari kita jadikan sesi pertemuan kita ini untuk menjelajahi untuk menemukan solusi bersama-sama. Gitu Bu ya? nggih, Pak, siap. Oke. Oke Bu, kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya Bu ya? Ya, Oke. Pak. Sebenarnya apa sih Bu tujuan Ibu ingin yang dicapai dari sesi kucing ini? Jadi begini, Pak, saya itu punya 2 orang siswa dari kelas 2 yang sampai saat ini itu mereka itu belum lancar membaca itu, Pak. Jadi itu permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini, Pak. Oh begitu ya Bu ya. Jadi kalau pembelajaran ini terganggu ya Bu ya, apa namanya, dalam pembelajaran keseharian itu? Iya Pak, karena teman-temannya sudah lancar membaca, sedangkan 2 orang anak ini masih memerlukan bimbingan. Sedangkan kan terkadang tentu saja bacaan yang banyak dan panjang itu ketika ada soal itu kan mereka itu sangat bingung Pak, jadi Baik Bu. kesulitan mereka Pak. Oke oke Bu. Terus kira-kira apa definisi dari tujuan akhir yang Ibu inginkan? Eh, saya itu menginginkan agar semua siswa yang ada di kelas saya itu bisa lancar membaca, Pak. Karena tentu saja kemampuan membaca ini sangat penting untuk kegiatan pembelajaran. Eh, kan saat ini itu pembelajaran itu menuntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi kan, Pak. Jadi soal-soalnya itu sudah banyak bacaannya. Sedangkan kalau mereka belum bisa membacakan itu tentu saja akan merepotkan mereka juga, Pak. Oke, terus selama ini pembelajaran yang dilakukan oleh anak tersebut, apa yang terjadi pada anak? Terus Ibu gimana itu? Anaknya gimana untuk mengikuti pembelajaran? Ketinggalan Jadi atau gimana? kalau selama ini kalau untuk menjawab soal itu saya membimbing mereka, Pak, dan terkadang itu saya juga membacakan soal-soalnya. Jadi agar mereka itu tentu saja tidak tertinggal ketika mereka mereka mengerjakan soal, Pak. Tetapi kan eee, sekarang mereka sudah mau mengikuti penilaian akhir semester. Nanti kalau yang guru piketnya yang lain ketika mengawasi mereka kan nanti mereka sendiri mungkin berbeda, Pak. Jadi itu yang saya bingung, Pak. Oke, bagus Bu. Oke oke. Sekarang apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Yang pertama tentu saja saya ingin agar kedua orang siswa tadi itu sudah mampu membaca dengan lancar. Terus kemudian ketika siswa itu sudah mampu belajar membaca dengan lancar, mereka tentu saja akan mengikuti pembelajaran di kelas dengan lebih baik, Pak. Oke, seperti itu Bu, luar biasa sebenarnya tujuan Ibu ya. Kemudian apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam membimbing siswa tersebut agar mampu membaca dengan lancar? Jadi ternyata itu memang anak-anak itu mereka itu lebih sering apa ya Pak, kurang waktu dalam belajar. Mereka itu lebih banyak bermain kalau di rumah. Jadi saya tanya-tanya, kamu di rumah belajar enggak gitu? Belajar sih Bu, tapi cuma sebentar seperti itu. Terus kemudian mereka itu lebih senang menggunakan gadget Pak. Jadi nonton YouTube, terus main games di rumah seperti itu. Iya. Terus kemudian mereka itu juga kurang motivasi dalam belajar. Mereka masih belum tahu apa toh manfaat ketika mereka itu bisa membaca, ketika mereka itu mampu belajar, itu mereka belum
punya motivasi seperti itu, Pak. Oke, Bu, ya. Jadi mereka mungkin bimbingan dengan orang tua mungkin juga kurang ya, Bu, ya? Apakah Iya, pernah Pak. berkomunikasi dengan orang tuanya, Bu, terkait dengan keseharian di rumahnya begitu misalnya? Karena ternyata orang tuanya dua-duanya itu mereka sibuk untuk bekerja, Pak. Jadi, mereka di rumah hanya dengan kakek dan neneknya, sehingga tentu saja kalau kakek dan nenek itu mereka hanya yang penting cucunya tidak rewel gitu, Pak, jadi seperti itu. Iya, seperti itu, Bu, ya. Sekarang coba, Bu, ceritakan lebih lanjut, bagaimana keadaan ini muncul, Bu, di kelas Ibu, di pembelajaran Ibu? Jadi saya sudah mengupayakan ya Pak selama ini untuk memberikan bimbingan kepada kedua orang siswa ini untuk agar mereka itu bisa membaca. Bimbingan ini saya lakukan hanya beberapa menit, misalnya hanya 10 menit itu setelah selesai pembelajaran ketika sudah teman-teman mereka sudah pulang agar tidak mengganggu teman yang lain juga ketika pembelajaran, maka bimbingan itu saya lakukan ketika mereka sudah teman-teman mereka sudah pulang. Seperti itu Pak yang saya lakukan untuk selama ini. Ya. Kemudian luar biasa sekali ya, Bu. Kemudian bagaimana, Bu, dengan kondisi keadaan seperti ini, menghadapi situasi yang seperti ini, bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Ibu? Jadi ternyata bimbingan yang saya lakukan dengan membaca seperti itu belum cukup, Pak. Jadi mungkin penerapan dari metode yang saya gunakan mungkin memang belum bisa menarik perhatian mereka sehingga mereka itu ya walau ada perkembangan tapi belum sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Jadi mereka yang awalnya memang mereka belum bisa membaca, tapi kemudian ada perkembangan mereka mampu membaca, tapi mereka masih belum lancar itu, Pak. Oke, Bu. Sekarang mari kita bersama-sama ya, Bu, ya, kita mencoba mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Terus kemudian apakah ada hal yang lain, Bu, yang mungkin bisa Ibu tambahkan? Jadi yang pertama, saya akan masih terus untuk melakukan bimbingan membaca sampai siswa tersebut bisa berhasil dalam mencapai target yang saya inginkan, yang kami inginkan. Terus kemudian saya akan menambahkan metode yang selama ini saya hanya memberikan mereka teks dari buku bacaan. Saya akan memberikan metode yang baru dengan memberikan kertas bergambar atau dengan memberikan kartu huruf dan beberapa permainan atau games yang agar mereka itu lebih tertarik, Pak. Mungkin karena mereka selama ini hanya membaca hanya berdasarkan buku-buku, itu mereka mungkin merasa bosan, jadi tidak ada minat mereka untuk bisa membaca, Pak. Iya. Saya benar juga tertarik, Bu, ya, dengan karena mungkin apa yang Ibu sampaikan tadi ya, dengan karena anak banyak bermain game, mungkin kalau belajar membaca itu dengan latihan game, mungkin anak akan Iya, lebih Pak. Ya, lebih mereka tertarik ya, lebih betul, untuk Pak. Jadi untuk belajar mungkin begitu, Bu, ya? nggih, Iya, karena luar biasa, Bu. kita mungkin harus menyesuaikan juga dengan perkembangan Betul. zaman ya, Pak. Betul, dengan apa namanya, bakat dan minatnya anak mungkin seperti itu ya, Nggih, atau betul, kesiapan Pak. belajar anak lah, seperti itu. Oke, Bu, sekarang mari kita merancang aksi yang mungkin akan Ibu lakukan. Sekarang apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan siswa agar siswa ini lancar untuk membaca, Bu? Yang pertama, Pak, saya akan terus melakukan bimbingan membaca, terus kemudian saya juga akan menambahkan waktu bimbingan. Kalau sebelumnya saya hanya melakukan bimbingan setiap 1 minggu sekali, mungkin sekarang saya akan tambahkan menjadi 1 minggu menjadi 2 kali. Terus kemudian menambah metode tadi, Pak. Jadi bukan hanya membaca Iya. dari buku bacaan, tapi saya mungkin dengan games atau dengan kartu bacaan. Kemudian yang keempat saya akan meminta izin dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga bekerja sama dengan guru yang lain untuk saling membantu saya. Kemudian juga yang terakhir tentu saja saya membutuhkan dukungan itu dari wali murid dari kedua siswa tersebut, Pak. Oke. Jadi kolaborasi dengan teman sudah, terus apa namanya, penggunaan metode yang bervariasi. Kemudian yang tidak terlupakan adalah tadi ya, Bu, berkomunikasi atau bekerjasama dengan orang tua atau wali murid siswa, Bu, ya? Iya, betul, Oke. Pak. Sekarang dari beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi ya, mungkin saya catat ada sekitar 5 pernyataan Bapak Ibu untuk aksi ke depan. Adakah prioritas yang Ibu rencanakan untuk aksi ini, Bu?
Prioritas yang akan saya lakukan, saya akan langsung bekerja sama dengan wali murid tersebut, Pak, untuk jadi membantu siswa tersebut agar bukan jangan hanya di sekolah, tapi juga ketika siswa itu ada di rumah, saya meminta bantuan kepada wali murid untuk melakukan bimbingan membaca. Mungkin butuh home visit begitu? Pernah tuh belum? Gimana Bu kalau misalnya home visit Ini ya? jadi baru janjian, Pak, karena Oh, gitu ya Bu ya. orang Oke, tua anak tersebut bekerja, maka saya harus meminta waktu luang betul itu mereka. ya. Jadi, Betul betul Bu ya. Mungkin ada kesan tersendiri Bu, misalnya Ibu home visit ya ke rumah iya, Pak, siswa iya, Pak. tersebut. Oke Bu, luar biasa sebenarnya Bu ya. Sekarang apa strategi yang Ibu gunakan ya untuk mencapai tujuan ini Bu? Jadi tentu saja kita itu membutuhkan tim yang solid, Pak, yang kompak. Jadi tim ini mulai dari kita atau saya sebagai guru kelas, kemudian dari guru mata pelajaran dan juga dengan wali dari siswa tersebut. Jadi ketika kami bekerja sama, orang dewasa bekerja sama, kita sama-sama untuk mendidik anak-anak, untuk membimbing mereka, mungkin mereka akan pengawasannya juga akan lebih mudah, Pak. Iya iya betul. Oke. Sekarang Bu, mari kita masuk ke langkah selanjutnya Ibu ya. Iya, Pak. Sekarang Siap. apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat ini Bu? Ya, jadi saya akan bersungguh-sungguh, Pak. Jadi saya berkomitmen akan bersungguh-sungguh untuk menjalankan tugas saya sehingga siswa tersebut bisa lancar membaca sesuai dengan target dan dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih baik, Pak. Oke, luar biasa Ibu ya. Jadi butuh komitmen memang ya untuk melaksanakan Iya, Pak. Jadi butuh untuk komitmen Bu. Komitmen Ibu ya, saya pikir luar biasa Ibu ya. Sekarang untuk melaksanakan aksi ini tentunya ada orang-orang Ibu ya, ada orang-orang lingkungan sekitar dan sebagainya yang terlibat. Sekarang untuk menjaga komitmen ini siapa sih yang bisa membantu komitmen untuk menjalankan aksi ini Bu? yang pertama tentu izin dari Bapak Kepala Sekolah ketika saya menambah jam mengajar, terus kemudian dari rekan-rekan guru yang lain untuk mereka sharing tentang metode yang lebih baik atau metode lain yang bisa saya gunakan. Terus kemudian saya bekerja sama juga dengan orang tua wali murid tadi, Pak. Oke Bu ya. Jadi sudah diutarakan ya. Kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian ada orang tua wali murid Bu ya, Iya, betul, untuk Pak. ini. Oke. Sekarang Ibu, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ya dari kegiatan coaching ini? Jadi setelah sesi coaching ini saya akan terus berupaya tadi, Pak. Jadi selain apa yang sudah saya utarakan tadi, saya akan berusaha untuk terus mencari, mungkin nanti akan saya temukan ide-ide yang baru. Jadi setelah itu saya juga membutuhkan ide atau tambahan informasi dari beberapa pihak. Yang pertama tadi meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah, terus kemudian saya membutuhkan kerjasama juga dari rekan sejawat, kemudian saya mengajak kerjasama dari wali murid dan melakukan bimbingan yang lebih intensif. Kemudian nanti mungkin dengan seiring berjalannya waktu saya bisa menemukan metode yang tepat, Pak. Jadi selain itu kan kita bisa melihat juga contoh-contoh dari YouTube atau dari Instagram yang mungkin bisa menambah pengetahuan kita, Pak. Oke, luar biasa sekali Ibu terkait dengan tindak lanjut yang mungkin Ibu akan lakukan. Dan saya melihat dari pancaran Ibu bahwa Ibu sudah optimis ya Bu ya untuk bisa mengatasi permasalahan orang siswa ini. Oke Ibu, saya pikir waktu kita ada cukup, mungkin Ibu akan melaksanakan aktivitas yang lainnya. Kemudian saya juga mungkin akan undur diri karena saya juga akan melakukan aktivitas yang lainnya Ibu. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, apakah ada yang perlu disampaikan lagi Ibu? Tentu saja saya mengucapkan terima kasih ya Pak Sukisna sudah bersedia untuk memberikan pencerahan dan membantu saya dalam mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Jadi terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu, bersedia memberikan pencerahan kepada saya dan memberikan motivasi kepada saya. Oke, Ibu. Pokoknya tetap semangat Ibu ya, tetap semangat, optimis.
tetap untuk melakukan sesuatu, perbaikan mutu pembelajaran untuk putra-putri kita. Semangat ya, Bu, ya. Terima Oke, kasih, Pak. terima kasih. Kita akhiri. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.